Kadang-kadang itulah yang menjadikan kita berbakti kepada orang tua itu terkadang mengorbankan zona nyaman kita selaku anak. Karena kita harus memenuhi apa yang mereka inginkan dan kita tidak. Dan kita jangan sampai gampang-gampang memberikan udzur atas ketidakmampuan kita. Padahal kita belum berusaha. Maka tidak akan dikatakan birrul walidain sampai usaha betul-betul kita peras untuk kita berikan kepada orang tua. Lalu akhirnya orang tua mendapatkan apa yang mereka inginkan selama keinginan mereka tidak bertentangan dengan syariat. Maka itulah arti dari birrul walidain. Dan sesungguhnya arti birrul walidain adalah mengarahkan segala upaya kita untuk memberikan apa yang dia mau. Selama kemauannya, keinginannya, dan harapannya tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah, maka memenuhi setiap permintaannya itu merupakan bentuk dari birrul walidain yang dinilai langsung oleh Allah dan diganjar langsung oleh Allah. Kita tentunya masih ingat bukan apa yang kita sampaikan pekan lalu. Bahwasannya kita mendapati kisahnya Uwais Al-Qarni. Yang unik dari Uwais Al-Qarni adalah salah satu di antara episode hidupnya ketika ibunya yang sudah lumpuh berkata kepada Uwais Al-Qarni, saya ingin haji. Padahal beliau lumpuh. Padahal beliau tinggal di Yaman. Haji ada di Mekah. Perjalanan terbentang 1119 km kurang lebihnya. Maka Masya Allah ketika Uwais Al-Qarni mendapati permintaan ibunya, maka beliau tidak langsung memberi udzur. Langsung beliau menyatakan tidak mampu. Dia tidak mengatakan, ya ibu kamu sudah lumpuh, tidak ada kewajiban haji. Sesungguhnya haji itu walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Salah satunya makna mampu adalah mampu perjalanan. Kamu tuh sudah nggak mampu, sudah nggak usah. Nggak itu kalimat yang diucapkan oleh Uwais Al-Qarni. Lihat bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni. Semoga Allah ngampuni kita ya atas seringnya kita berkilah sama permintaan orang kita. Uwais Al-Qarni pada saat itu langsung beliau ke belakang, beliau langsung kemudian naik turun bukit, beliau setiap waktunya beliau naik turun bukit untuk menjadikan beliau itu berlatih. Bukan hanya naik turun bukit, bahkan beliau pun mengambil anak sapi. Dia ngambil anak sapi, dia bawa itu anak sapi turun bukit sampai berbulan-bulan, sampai otot masanya terbentuk. Ketika sudah merasa kuat, barulah dia berkata sama ibunya, ayo ibu kita haji. Digendonglah ibunya, siang begitu terik, malam begitu dingin. Perjalanan terbentang 1119 km, bolak-balik berarti hampir 2.300 km yang harus ditempuh. Dan itu dilakukan oleh beliau dengan menggendong tanpa sama sekali. Beliau bisa menyewa orang-orang yang mampu menjadi menandu ibunya. Karena beliau dalam kondisi miskin. Dan itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Insight yang kita dapatkan dari kisahnya Uwais Al-Qarni, walaupun ini luar biasa, memberikan kepada kita sebuah faedah penting. Birrul walidain itu tidak sederhana. Sampai kita memberikan yang terbaik. Tanpa kita gampang untuk memberikan excuse ataupun pengecualian ketika orang tua kita sudah minta. Kadang-kadang kita itu kalau berbakti sama orang tua, semoga Allah ampuni kita. Kadang-kadang kita tuh suka sekali cepat beralasan, udahlah Pak, gak wajib kok. Udahlah Bu, gak usah gitu. Udahlah kita itu insya Allah dimaafkan sama Allah. Begitu cepat kita menyatakan alasan kita. Dan itu belum menunjukkan belum menunjukkan bagaimana birrul walidain yang seharusnya. Belum menunjukkan arti birrul walidain yang seharusnya. Ya. Kita juga mendapati sebuah kisah. Bagaimana ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua lalu tertutup dengan sebuah batu yang besar yang menutupi mulut gua. Yang menarik adalah ketiga pemuda ini sepakat untuk menyebutkan amal mereka. Supaya mereka berdoa dan Allah menggeser batu besar yang menutupi mulut gua. Maka mereka berdoa. Salah satunya yang unik yang ada kaitannya dengan birrul walidain. Ada salah satunya yang berkata kepada Allah, ya Allah, saya ini
adalah seseorang yang mencari kayu dan ranting di pinggir hutan. Saya punya kebiasaan, saya selalu memberikan air susu kepada ibu dan bapakku sebelum aku memberikan air susu. Sebelum aku memberikan air susu kepada anak-anakku dan keluargaku. Nah, satu malam aku mendapati bagaimana aku terlambat aku balik pulang karena aku terlalu masuk ke dalam hutan. Aku balik ketika orang tuaku sudah tidur. Lalu aku pegang itu, air susu itu. Lalu aku tunggu orang tuaku bangun dari tidurnya. Walaupun anak-anakku merengek, menangis meminta air susu itu, aku tidak mau berikan air susu ini sampai aku minumkan dulu kepada orang tuaku. Anak-anakku sampai sepanjang malam nangis. Ketika pagi, menjelang pagi, barulah orang tuaku bangun. Aku minumkan air susu itu dan aku baru minumkan kepada anak-anak. Masya Allah ya. Kadang-kadang logika orang kalau sudah betul-betul memprioritaskan orang tua, logika mereka itu tidak bisa dipahami sama mereka yang tidak memiliki logika tentang berbakti kepada orang tua. Kalau kita, mungkin sebagian dari kita mengatakan, apa sih susahnya ngasih air susu dulu sama anak? Nanti baru setelah itu kasihkan kepada orang tuanya. Simple, gak usah dibuat rumit, tidak usah dibuat ribet. Mungkin sebagian dari kita berkomentar semacam itu. Ya, kan kita hidup pada zaman orang itu gampang komen tanpa memikirkan di balik setiap komennya. Tapi ternyata Rasulullah menyampaikan hadis itu mengatakan bahwasanya laki-laki itu rela memegang air susunya sepanjang malam supaya bisa memberikan air susu itu kepada orang tuanya terlebih dahulu sebelum memberikan kepada anak. Dan ternyata itu didengar oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah sampai Allah menggeser batu itu sedikit sebelum ketiga-tiganya akhirnya diselamatkan oleh Allah dari goa itu. Kadang-kadang itulah yang menjadikan kita berbakti kepada orang tua itu terkadang mengorbankan zona nyaman kita selaku anak. Karena kita harus memenuhi apa yang mereka inginkan dan kita tidak. Dan kita jangan sampai gampang-gampang memberikan udzur atas ketidakmampuan kita. Padahal kita belum berusaha. Maka tidak akan dikatakan birrul walidain sampai usaha betul-betul kita peras untuk kita berikan kepada orang tua, lalu akhirnya orang tua mendapatkan apa yang mereka inginkan selama keinginan mereka tidak bertentangan dengan syariat, maka itulah arti dari birrul walidain. Nah, kadang-kadang banyak comfort zone yang harus kita korbankan. Tapi itulah konsekuensi logisnya. Gak main-main, makanya berbakti kepada orang tua itu pintu tengahnya surga. Mim ausati babil jannah. Pintu tengahnya surga dan pintu tengah itu artinya yang paling indah. Pintu tengah itu artinya yang paling indah. Berarti akhirnya ada main-main di situ. Dan ketika kita mendapati bahwasanya orang tua itu merupakan pintu tengahnya surga. Orang tua itu kalau dia dikatakan oleh Nabi sebagai pintu tengahnya surga berarti ya konsekuensinya tidak ringan. Apakah jalan surga itu jalan yang lempeng dan gampang? Bukan, dia jalan yang berliku dan terjal. Apakah jalan ke surga itu berkarpetkan karpet merah permadani atau penuh dengan duri? Penuh dengan duri, dan salah satunya itu yang kita dapatkan ketika kita memberikan kepada orang tua kita.